Apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke cerita. Aula besar ini sangat luas. Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyikan di baliknya? Suyen mengerutkan kening. Runtuhan yang tadinya gelap dan suram kini dipenuhi oleh aula yang sangat besar dan tiba-tiba menjulang tinggi, membuat bangunan di sekitarnya tampak kecil. Aula itu sendiri di sana seperti monster, memancarkan aura yang sangat aneh. Namun mungkin itu hanya karena usianya. Di masa lalu, mungkin itu adalah aula yang sangat megah, kemungkinan memainkan peran khusus di kota suci. Suyen tidak mempedulikan itu, dengan cepat terbang ke dalam aula. Pintu batu aula menunjukkan tanda-tanda baru saja dibuka. Aula itu tidak sepenuhnya gelap. Deretan pilar batu raksasa tersusun rapi dan setiap pilar memiliki lampu di atasnya. Meskipun telah padam oleh air laut, masih memancarkan cahaya yang kuat. Aura ini... Begitu Suyen memasuki aula, dia merutkan kening dan mempercepat lagi. Tidak punya waktu untuk mengamati sekitarnya, karena dia merasakan aura berbahaya. Setelah memasuki aula utama, ruangan itu sangat luas, tetapi selain koridor tengah yang diterangi lampu, sekitarnya gelap gulita, sehingga tidak mungkin untuk melihat apapun. Kekuatan jiwa Suyen menyelimuti seluruh area dalam kegelapan, tetapi dia tidak mendeteksi tanda-tanda makhluk hidup. Masih di depan, sosok Suyen menyapu aula, akhirnya mencapai ujung terjauh. Di sana dia melihat 6 sosok melayang di udara dalam bentuk bintang laut. Xiuzan, Feng Bo, Long Yi, King Mu'er, Zijing, dan Nan Erming. Mereka semua tampak kehilangan kesadaran. Suyen segera mendekati mereka, tetapi pandangannya tertuju pada sosok di depan mereka. Di bagian paling depan terdapat singgasana dan di atasnya duduk sosok yang mengenakan mahkota. Meskipun telah lapuk karena korosi air laut, satu tangannya menggenggam pedang besar, memancarkan aura keagungan dan dominasi. Jelas bahwa orang yang duduk di singgasana ini kemungkinan besar adalah kepala aula. Apakah Anda pemimpin mereka? Sebuah suara berat perlahan terdengar di singgasana. Siapa Anda? Suyen menyipitkan matanya. Dia merasakan perasaan gelisah yang terpancar dari sosok ini. Tidak dapat menentukan apakah orang itu baik hati atau jahat. Hanya seorang pria yang sudah mati. Jadi siapa saya tidak lagi penting. Namun aula ini belum pernah melihat orang hidup selama puluhan ribu tahun. Tahukah Anda bahwa siapapun yang menerobos masuk ke aula harapan hidup mereka akan mati? Sosok itu berbicara perlahan. Tekanan tak terlihat terpancar dari singgasananya. Ekspresi Suyen menjadi gelap. Ia pertama-tama menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan ke-6 orang itu. Kekuatan hidup mereka masih stabil, menunjukkan tidak ada bahaya langsung. Suyen mengayunkan tangannya, api berkobar dan penguasa kuno api surga muncul di genggamannya. Suyen masih belum bisa memastikan kekuatan sosok itu, tetapi ia yakin bahwa sosok ini berasal dari zaman kuno. Menilai dari aura aula yang mengesankan, kekuatan orang ini pasti tidak lemah. Sepertinya Anda tidak bermaksud membiarkan kami pergi dari sini hidup-hidup, senior. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda, tetapi jika Anda bersikeras, maka pertempuran adalah satu-satunya pilihan. Suyen berkata perlahan, tanpa sedikit pun rasa takut di wajahnya. Dia sudah menjelaskan niatnya. Jika pihak lain menolak untuk membebaskan mereka, Suyen tidak takut dan siap bertarung. Sungguh pemuda yang tangguh. Kekuatan Anda sebagai dosen bintang 1 cukup mengesankan. Saya sekarang hanyalah jiwa sisa. Namun jika kita bertarung, bahkan jika saya tidak bisa mengalahkan Anda, teman-teman Anda mungkin tidak seberuntung itu. Sosok itu terkekeh pelan dan dilihat dari nadanya orang ini pasti sangat kuat ketika masih hidup.
Jika senior bermaksud untuk menahan kita di sini hari ini, maka saya tidak punya pilihan selain bertarung sampai mati. Tapi sepertinya senior tidak bermaksud membunuh mereka, kata Xiaoyan dengan percaya diri. Mendengar kata-kata Xiaoyan, sesosok di atas tahta tampak membeku. Xiaoyan memancarkan niat membunuh, tetapi sosok di atas tahta tidak bereaksi, menunjukkan bahwa orang ini sebenarnya tidak ingin bertarung dengan Xiaoyan. Oleh karena itu, kata-kata sebelumnya hanyalah ujian. Sepertinya Anda adalah orang yang berani dan strategis. Saya rasa Anda adalah penguasa alam Benodo di saat ini. Sosok itu tersenyum menanyakan tentang Xiaoyan. Ia tampaknya telah mengenali identitas Xiaoyan, tetapi Xiaoyan masih belum bisa memastikan apakah orang ini teman atau musuh dan tidak berani lengah. Siapa Anda? Ini kedua kalinya saya bertanya pada Anda. Sayangnya saya tidak punya banyak kesabaran. Ekspresi Xiaoyan berubah serius saat ia perlahan mendekati sosok itu. Setelah diperiksa lebih dekat, cahaya api yang memancar dari pilar batu di kedua sisinya memungkinkannya untuk melihat sosok di atas tahta. Hal pertama yang dia perhatikan adalah tangan yang menggenggam pedang raksasa. Tangan yang layu itu tanpa daging dan jubah lebar yang tanpa penyangga tampak sangat besar. Mengikuti garis pandang, dia melihat tengkorak tanpa daging, dengan 2 titik merah muncul di 2 rongga mata hitam, seperti mata yang menatap Xiaoyan. Anda sudah mati, namun mengapa Anda masih ada dalam tubuh fisik? Xiaoyan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat situasi seperti itu. Biasanya setelah kematian seperti Kaisar Xiaoyu dan Kaisar Seribu Api, mereka muncul sebagai jiwa sisa. Tubuh mereka telah kehilangan fungsinya, telah lama membusuk atau bahkan lenyap. Dia belum pernah melihat orang seperti ini. Meskipun dagingnya telah hilang, kerangka tetap ada, dan orang ini dapat mengendalikan tubuh kerangka tanpa daging ini. Tiba-tiba suara tulang yang bergesekan memenuhi udara. Kerangka itu bahkan berdiri, memancarkan aura yang mengerikan. Xiaoyan terkejut dan segera bersiap untuk bertempur. Jangan terburu-buru, saya tidak akan melawan Anda. Saya hanya ingin melihat pakaian dalam kedua wanita cantik ini. Kerangka itu berbicara perlahan, nadanya sangat serius. Xiaoyan tersandung, bahkan dalam kematian, kerangka ini masih begitu tidak senonoh. Dia bertanya-tanya orang seperti apa yang tidak senonoh itu semasa hidupnya. Sambil berkata demikian, ia berjalan menuju King Mu'er dan Xi Ying, mengangkat penguasa api surgawi di tangannya dan dengan amarah menunjukkannya ke arah kerangka itu. Jika Anda melangkah maju lagi, saya akan menghancurkan kerangka Anda berkeping-keping, kata Xiaoyan dengan garang. Setelah selesai berbicara, kerangka itu berhenti. Jika Anda mengizinkannya melihat, saya tidak akan melihat. Mengapa Anda begitu galak? Kata kerangka itu merasa dirugikan. Apa yang salah dengan mereka sekarang? Xiaoyan merasa kerangka ini sangat aneh. Hobinya bahkan lebih aneh lagi. Tak terbayangkan bahwa makhluk dari zaman kuno bisa begitu vulgar dan tidak tahu malu. Jangan khawatir, saya telah memberi mereka kesempatan besar. Mereka tidak hanya akan baik-baik saja, tetapi kekuatan mereka juga akan meningkat secara signifikan. Saya telah memberi mereka kesempatan besar, jadi melihat pakaian dalam mereka bukanlah permintaan yang terlalu berlebihan, kan? Kerangka itu menghela nafas. Xiaoyan menatap kerangka itu dengan jijik, semakin curiga akan seperti apa sebenarnya kerangka itu. Bisakah Anda memberitahu saya sekarang, apakah Anda benar-benar penguasa alam Benododi? Kerangka itu bertanya lagi kepada Xiaoyan, tampaknya sangat khawatir tentang identitas Xiaoyan. Lalu, bisakah Anda memberitahu saya siapa diri Anda? Mengapa Anda memberi mereka kesempatan ini? Dan apa masalahnya bagi Anda? Apakah saya penguasa alam atau bukan? Balas Xiaoyan. Kerangka itu tidak pernah memberitahu Xiaoyan identitasnya, jadi Xiaoyan juga tidak akan memberitahunya identitasnya. Hei, saya bertanya, kenapa Anda begitu pelit? Baiklah, akan saya beritahu. Nama saya Xiao Zhenghui. Dulu saya adalah pria paling tampan di kota suci.
Ada banyak sekali gadis yang mengejar saya, yang benar-benar membuat saya tak berdaya. Saat itu dengan penampilan saya, jika bukan yang terbaik di dunia, saya pasti tampan dan gagah. Dan saya tidak tahu berapa banyak gadis cantik yang telah saya pikat. Apakah Anda melihat aula ini? Ini adalah hadiah ulang tahun dari kekasih saya yang ke-98. Tidak, kekasih saya yang ke-102. Bukankah itu menakjubkan? Kata Xia Zhenghui. Lalu dengan lampian lengan bajunya, lantai bergemuruh dan kemudian perlahan naik, memperlihatkan sebuah ruangan yang penuh dengan perhiasan emas dan perak. Harta karun ini semua adalah hadiah dari kekasih kecil saya. Berapa banyak? Saya lupa. Sudahlah, masih ada lagi. Di dekatnya, tanah kembali naik, memperlihatkan senjata-senjata indah yang tak terhitung jumlahnya. Masing-masing memancarkan aura yang luar biasa. Deretan senjata yang memukau dari berbagai jenis. Saya tidak membutuhkan senjata-senjata ini, tetapi mereka bersikeras memberikannya kepada saya. Jadi saya tidak punya pilihan selain menerimanya. Saat ini tanah terus naik, memperlihatkan ruang-ruang dengan berbagai ukuran, dipenuhi berbagai macam harta karun langka. Di antara barang-barang ini yang benar-benar menarik perhatian Xuyen adalah banyaknya ramuan obat. Semuanya dipelihara dengan sangat baik. Banyak ramuan mempertahankan lebih dari 90% khasiat obatnya, tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan seiring waktu. Ini sebagian besar disebabkan oleh metode pengawetannya. Fakta bahwa ramuan-ramuan ini telah diawetkan dengan sangat sempurna setelah puluhan ribu tahun menunjukkan bahwa wadah yang digunakan untuk menyimpannya memiliki kualitas yang luar biasa. Jadi, apakah Anda tergoda? Jika Anda merayu saya, Anda bisa memilih harta karun manapun yang Anda inginkan. Xia Zheng melambaikan tangannya, berbicara dengan sangat murah hati. Xuyen memutar matanya ke arah Xia Zhenghui, menganggapnya agak sembrono. Ambil atau tinggalkan. Xuyen melambaikan tangannya dan acuh tak acuh. Xia Zhenghui terkejut. Meskipun wajahnya yang kurus dan seperti kerangka tidak menunjukkan emosi, orang bisa merasakan luka dan pukulan besar yang ditimbulkan Xuyen padanya. Harta karun ini adalah kebanggaan dan kegembiraannya. Namun Xuyen mencemoohnya. Sama sekali tidak menunjukkan minat. Bahkan meremehkannya. Setidaknya saya sudah memperkenalkan diri. Katakan pada saya, apakah Anda seorang penguasa alam? Mari kita saling membalas budi ya. Xia Zhenghui sekarang hampir menangis karena perilaku Xuyen. Xuyen melirik Xia Zhenghui lalu ke tumpukan ramuan obat. Akan bohong jika mengatakan Xuyen sama sekali tidak tergoda. Tetapi dia sengaja berpura-pura acuh tak acuh, sengaja merencanakan sesuatu terhadap Xia Zhenghui. Jadi apa? Saya sudah bilang Anda akan memberi saya sesuatu. Xuyen melirik Xia Zhenghui, mengangkat alisnya. Xia Zhenghui melihat ekspresi Xuyen menampar wajahnya yang kurus kering, menyadari bahwa dia telah ditipu. Bagaimana bisa Anda seperti ini? Bukankah Anda bilang Anda tidak peduli? Xia Zhenghui benar-benar kesal dengan tingkah Xuyen. Xuyen mengangkat tangannya dan mengangkat bahu. Jika Anda tidak memberinya, maka saya tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula saya tahu identitas Anda sekarang, seorang playboy yang tak berguna. Xuyen tertawa. Jika Xia Zhenghui yang kurus kering itu bisa menangis, dia mungkin sudah menangis sejak lama. Baiklah, saya akan memberikannya pada Anda, oke? Pilih apa saja yang Anda mau. Xia Zhenghui tidak punya pilihan selain menyetujui permintaan Xuyen. Oke, saya akan mengambil kotak berisi ramuan obat itu. Xuyen langsung tersenyum, menunjuk ke tumpukan ramuan itu. Wow, itu keterlaluan. Anda rakus. Xia Zhenghui melompat. Wujud kerangkanya bergoyang-goyang, tampak lucu sekaligus menakutkan. Berikan pada saya atau tidak? Jika Anda tidak mau memberikannya pada saya tidak akan mengatakan apa-apa. Tanya Xuyen. Melihat ekspresi Xia Zhenghui yang tampak enggan, Xia Zhenghui ragu sejenak, tetapi akhirnya mengangguk sambil menggertakkan giginya.
Berikan. Saya akan memberikan semuanya pada Anda, oke? Bisakah Anda memberitahu saya sekarang hati saya hancur? Oh, kerangka tidak punya hati. Lalu mengapa saya masih merasakan sakit hati? Wajah kerangka Sejong Hui tanpa ekspresi, tetapi orang bisa merasakan kesedihan karena dieksploitasi secara kejam oleh Xiuyan. Karena Anda begitu tulus, saya akan memberitahu Anda. Anda hanya ingin memastikan apakah Anda penguasa alam. Xiuyan agak geli dan jengkel dengan penampilan kerangka itu. Hei, bisakah kita langsung saja ke intinya? Kenapa Anda bertele-tele seperti perempuan? Kerangka itu ingin segera ke intinya. Melihat Xiuyan masih bertele-tele. Baiklah, saya akan berhenti menggoda Anda. Ya, saat ini saya adalah penguasa alam benua Dodi. Meskipun saya belum sepenuhnya menguasai ruang alam ini, saya memiliki beberapa kekuatan ruang alam. Xiuyan perlahan mulai merasakan rasa suka yang aneh pada kerangka itu. Tentu saja mungkin juga tingkah laku kerangka yang lucu itu menurunkan permusuhan Xiuyan terhadapnya. Setidaknya dari situasi saat ini, kerangka itu tidak bermusuhan dan sangat kaya dan memiliki cukup banyak harta. Anda benar-benar penguasa alam. Mendengar kata-kata Xiuyan, kerangka itu langsung melompat kegirangan. Harus diakui bahwa gerak-gerik kerangka yang liar itu sungguh menakutkan sekaligus lucu. Iya, ini asli. Xiuyan mengangguk. Meskipun dia tidak tahu apa yang ingin dilakukan kerangka itu dengan identitasnya, memberitahunya tidak penting. Astaga, setelah menunggu puluhan ribu tahun, kutukan wanita tua itu akhirnya berakhir. Kerangka itu meraung ke langit tampak sangat gembira. Penguasa alam, angkat kutukan pada saya ingin mati, sesangat ingin mati. Kerangka itu meraung pada Xiuyan yang semakin bingung, tidak mengerti apa yang dikatakan kerangka itu. Kutukan apa? Xiuyan menatap kerangka itu dan bingung. Jangan dibahas lagi berapa banyak pacar yang dimiliki wanita tua itu. Dia mengutuk saya agar abadi. Saat itu saya pikir itu hanya lelucon dan keabadian adalah hal yang baik. Tetapi saya tidak pernah menyangka akan berakhir seperti ini. Jadi saya lebih memilih mati. Setelah kesepian selama puluhan ribu tahun jadi saya mohon penguasa alam. Berikan saya kematian. Kerangka itu tampaknya akhirnya memahami jalan keluar ini. Dalam puluhan ribu tahun ia telah melihat kehidupan dan kematian dan akhirnya mengerti bahwa terkadang kematian tidak selalu merupakan hal yang buruk. Ketika semua keluarga dan teman-temannya telah meninggalkannya satu-satunya yang hidup. Kesepian yang berkepanjangan seperti itu dapat menyebabkan seseorang mengalami gangguan mental, sehingga sangat sulit untuk diatasi. Manusia adalah hewan sosial. Isolasi mungkin dapat terganggu selama setahun, 1 dekade atau 1 abad, tetapi 10.000 tahun kesendirian. Ketahanan mental seperti apa yang dapat menahan kesepian seperti itu? Menghapus kutukan. Saya rasa saya tidak memiliki kemampuan itu. Lagi pula saya bahkan belum pernah mendengar tentang kutukan semacam ini. Bagaimana saya bisa menghapusnya? Xiuyan merenung sejenak. Dia belum pernah menghadapi sesuatu yang sejahat kutukan. Tak jadi, bagaimana mungkin dia bisa menghilangkannya? Anda adalah penguasa alam ini, jadi Anda pasti punya cara untuk menghilangkannya. Jika Anda tidak bisa menghilangkannya, maka tidak ada orang lain yang bisa. Tuan alam, jika Anda membantu saya menghilangkan kutukan ini, semua yang ada di dalam diri saya akan menjadi milik Anda. Satu-satunya keinginan saya sekarang adalah mati. Kerangka itu terhuyung-huyung mendekati Xiuyan meraung. Permintaan Anda aneh. Siapa yang ingin mati? Terutama setelah memikirkannya selama puluhan ribu tahun. Saya rasa saya harus mencobanya. Apakah saya berhasil atau tidak, saya tidak tahu. Xiuyan menggelengkan kepalanya tanpa daya, benar-benar terdiam.
Ternyata kerangka itu menanyakan apakah dia adalah tuan alam hanya karena dia ingin Xiaoyan membantunya menghilangkan kutukan keabadian dari tubuhnya. Jadi, tapi dia harus diakui, pacar-pacar pria ini semuanya memiliki bakat luar biasa, termasuk mereka yang memiliki kekayaan melimpah dan kemampuan khusus. Benar-benar kelompok yang beragam. Sulit membayangkan betapa tampan dan menawannya dia semasa hidupnya, mampu memikat hati sebegitu banyak wanita. Namun, cinta dan benci dipisahkan oleh garis tipis. Pria ini mendapatkan simpati banyak wanita, tetapi juga mengumpulkan banyak kebencian. Jika tidak, dia tidak akan berakhir seperti ini. Jika Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan untuk mematahkan kutukan, itu seharusnya hanya mungkin dengan kekuatan kekosongan batas. Apakah Anda benar-benar berencana untuk mati? Xiaoyan menatap kerangka Xia Zhenghui lagi dan bertanya dengan serius. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang ingin mati, tapi kemudian Xiaoyan memikirkannya. Dia telah berada di sini selama puluhan ribu tahun, kemudian betapa membosankannya. Tidak ada teman untuk diajak bicara, tidak ada kerabat atau ada kekasih. Bahkan tidak ada anak, dia sendirian. Dunia ini tidak memiliki apapun yang tersisa untuk saya sayangi. Meskipun saya telah mendapatkan kehidupan abadi, saya tidak dapat menginginkan aula, harapan hidup bahkan setengah langkah pun. Tinggal di sini sepanjang waktu lebih buruk daripada mati. Kata-kata kerangka itu penuh dengan ketidakberdayaan dan ketidakpedulian terhadap hidup dan mati. Selama bertahun-tahun dia sendirian di sini, mengalami kesepian selama puluhan ribu tahun. Kematian mungkin merupakan kelegaan baginya. Kenapa Anda tidak bisa pergi dari sini? Tanya Xiaoyan bingung. Xia Zhenghui maksudnya adalah dia tidak bisanya dikutuk untuk tidak bisa mati, tetapi juga tidak akan bisa masuk atau keluar dari istana Wang Sheng ini. Dia telah sendirian di istana dingin ini selama puluhan ribu tahun. Waktu yang begitu lama memang tak mempertahankan. Ketika tidak ada orang lain yang berbagi atau menggunakan, bahkan jika Anda memiliki banyak kekayaan dan harta benda, itu hanya harta benda bagi mereka yang berguna. Kerangka seperti Xia Zhenghui hanya bisa melihat tanpa daya, tidak bisa menggunakan apapun. Itu karena kutukan wanita tua itu yang mencegah saya mati atau pergi dari sini. Setelah mencoba segala cara untuk mati, baik itu bunuh diri atau melukai jiwa saya sendiri, tetapi saya tidak bisa mati atau pergi. Jadi saya menyimpulkan bahwa hanya penguasa alam yang dapat mematahkan kutukan keabadian saya. Kerangka itu berkata tanpa daya lagi. Bisa dibayangkan bahwa setelah pikirannya benar-benar runtuh, keinginan Xia Zhenghui untuk mati, bunuh diri, dan berbagai metode lainnya, semuanya sia-sia. Itu adalah keputusasaan yang sesungguhnya. Saya tidak yakin apakah saya bisa mengangkat kutukan pada Anda, tapi saya bisa mencoba jika Anda sudah memutuskannya. Xiaoyan bisa merasakan keputusasaan dalam diri Xia Zhenghui. Si kerangka, keinginan mendesak untuk melarikan diri dari situasi yang sedang dihadapinya. Ayo, gunakan trik apapun yang Anda punya, asalkan Anda bisa membunuh saya. Kerangka itu sangat ingin mati, takut Xiaoyan tidak akan mampu membunuhnya. Xiaoyan tidak punya pilihan selain perlahan mengulurkan tangannya, melepaskan kekuatan kekosongan batas dari telapak tangannya dan menyelimuti Xia Zhenghui. Xiaoyan menemukan bahwa Xia Zhenghui benar-benar hanya kerangka. Jiwanya disegel di dalam kerangka oleh kekuatan khusus. Tidak dapat diekstrasi atau disebarkan, sehingga mencapai keabadian. Terlebih lagi, kekuatan jiwa Xia Zhenghui sangat kuat. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan merasakan kekuatan jiwa yang begitu dahsyat. Kekuatan jiwa Xiaoyan saat ini berada di tahap akhir peringkat dunia. Jadi kekuatan jiwa Xia Zhenghui bahkan lebih tinggi daripada Xiaoyan. Itu berarti kekuatan jiwa Xia Zhenghui telah melampaui peringkat dunia dan mencapai peringkat suci. Kekuatan jiwa peringkat suci saja sudah cukup untuk memusnahkan makhluk di bawah level dosian.
Tak heran jika Xiaoyan tidak bernasib baik ketika Xia Shenghui menantangnya bertarung. Xia Shenghui tetap tenang, membiarkan kekuatan Xiaoyan mengalir melalui tubuhnya, diam-diam menunggu kematian, seolah sangat menikmatinya. Tepat saat itu Xiaoyan tiba-tiba menarik tangannya. "Ada apa? Kenapa Anda membatalkannya?" Karena kekuatan itu lenyap dari tubuh Xia Shenghui, jadi dia buru-buru bertanya kepada Xiaoyan. Xiaoyan menatap Xia Shenghui, menggelengkan kepalanya lalu mengalihkan pandangannya ke sekeliling aula, meninggalkan Xia Shenghui berdiri di samping, bingung dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Xiaoyan. "Jika saya mengangkat kutukan di aula ini, bisakah Anda pergi?" Xiaoyan mengamati aula, pikirannya secara alami tertuju pada kerangka Xia Shenghui. Meskipun kekuatannya telah berkurang menjadi kekuatan jiwa setelah tubuh fisiknya lenyap, kekuatan jiwa makhluk tingkat Sen sangatlah kuat. Terlebih lagi, meskipun kerangka itu agak esentrik, dia adalah orang yang baik. Dia tidak hanya dengan murah hati memberikan Xiaoyan setumpuk keramuan spiritual, tetapi dia juga memberi tim Xiaoyan yang terdiri dari 6 orang kesempatan besar. Terlepas dari apakah mereka benar-benar akan mendapat manfaat dari kesempatan ini, setidaknya kerangka itu tidak akan pernah jahat. Dan kepribadiannya yang humoris menambah niat baik Xiaoyan terhadapnya. Akan sangat disayangkan jika dia mati saat ini. Tuan alam tidak perlu. Apa gunanya pergi? Tidak ada lagi yang bisa dihargai di dunia ini. Kematian adalah berkah terbesar bagi saya. Saya menghargai kebaikan Anda. Kerangka itu langsung mengerti maksud Xiaoyan dan berbicara dengan lembut, menunjukkan sikap acuh tak acuh terhadap hidup dan mati. "Benarkah? Apakah Anda tidak menyesal?" Xiaoyan menatap kerangka itu dengan serius. Kerangka itu terdiam, tetapi setelah beberapa saat ia menghela nafas dan perlahan menggelengkan kepalanya. "Mereka semua sudah mati. Dunia ini bukan lagi milik saya. Tidak ada lagi yang menahan saya." Kerangka itu tertawa getir, rasa tak berdaya dan kepahitannya sangat terasa. Tidak sejalan dengan zamannya. Ia benar-benar tidak dapat tempatnya di dunia ini. Dan sekarang hidup di dunia ini sebagai kerangka. Bagaimana mungkin Xia Shenghui yang begitu gagah dan tampan semasa hidupnya bisa menanggung penampilan ini dan berpegang teguh pada kehidupan? Apakah Anda tidak punya keinginan atau kebencian? Xiaoyan terus bertanya, berharap menemukan alasan bagi Xia Shenghui untuk hidup. Sebuah pikiran, sebuah kebencian, salah satu hari ini bisa menjadi motivasi untuk hidup, setidaknya untuk menghindari keadaan tanpa tujuan. Keinginan, kebencian. Menghadapi pertanyaan Xiaoyan, Xia Shenghui merenung. Mungkin dia pernah memiliki keinginan, gairah, dan kebencian, tetapi seiring berjalannya waktu semuanya telah memudar dan hilang. Kebencian, saya ingat alam dewa darah yang menyebabkan benua Dodi jatuh dan membunuh banyak kekasih saya. Jika saya punya satu keinginan, itu adalah untuk menghancurkan alam dewa darah itu dan membalaskan dendam atas pembunuhan istri-istri saya. Tengkorak itu merenung sejenak dan berkata perlahan, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi kebencian dan kemarahannya sangat terasa ketika dia berbicara tentang alam dewa darah. Bukankah mereka semua kekasih Anda? Bagaimana itu bisa menjadi pembunuhan istri-istri Anda? Xiaoyan ingin bertanya lebih lanjut, tetapi tengkorak itu melambaikan tangannya. Bukankah kita semua berbagi momen intim? Lagi pula bahkan satu malam keintiman adalah 100 hari kebaikan. Alam dewa darah itu membunuh begitu banyak istri dan selir saya. Mereka benar-benar pantas mati. Kata tengkorak itu dengan marah, seolah-olah ia adalah kebencian yang mendalam. Dahi Xiaoyan berkerut dalam dan 3 garis hitam muncul di dahinya, menunjukkan ketidakkejutannya yang luar biasa. Jadi sekarang, apakah Anda ingin balas dendam atau Anda ingin mati?
Xiaoyan tidak menyatakan apapun. Lagi pula setiap orang memiliki cara hidup dan pandangan dunianya sendiri dan tidak perlu mengkoreksi atau membantahnya. Setelah ditanya hal ini oleh Xiaoyan, Xia Zhenghui langsung terdiam canggung. Dia telah bertekad untuk mati, tetapi sekarang entah kenapa dia memiliki alasan lain untuk hidup. Saya memang ingin mati, tetapi sepertinya Anda masih memiliki dendam yang harus diselesaikan. Saya merasa lega barusan. Saya pikir saya sudah melupakan semuanya. Jadi mengapa saya minkannya? Kerangka itu menggaruk kepalanya dengan jari-jarinya yang layu, mengeluarkan suara berderit agak bingung. Jika Anda tidak ingin mati sekarang, saya akan mencoba mematahkan kutukan di aula ini dan kemudian membawa Anda pergi dari sini. Adapun balas dendam, sayangnya saya juga memiliki dendam terhadap alam dewa darah yang cukup kebetulan. Mengapa Anda tidak ikut dengan saya mulai sekarang? Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, mengulurkan telapak tangannya ke kerangka itu. Bertanya-tanya, Kaisar Naga bergabung dengan tim Xiaoyan. Dan sekarang Xiaoyan berencana untuk mengajak Xia Zhenghui ke kerangka untuk bergabung dengan pasukannya. Xia Zhenghui yang bukan manusia dan seperti hantu ini, meskipun penampilannya menakutkan, bukanlah sosoknya yang tidak disukai. Sebaliknya, kepribadiannya yang lucu membuat cukup menarik. Makhluk-makhluk kuno ini, meskipun telah jatuh dari rahmat Tuhan, masih memiliki kekuatan jiwa tingkat Shen yang akan menjadi aset penting di masa depan. Tentu saja bantuan Xiaoyan kepada Xia Zheng bukan semata-mata karena nilai intrinsik Xia Zheng. Itu hanya sebagian alasannya. Alasan lain adalah kesediaan Xia Zheng untuk membantu tim Xiaoyan yang dibalas oleh Xiaoyan. Sekarang Anda punya dua pilihan. Entah saya mengangkat kutukan pada Anda, dan jika jiwa Anda lenyap dengan kekuatan Anda tidak bisa memasuki reinkarnasi. Atau Anda mengikuti saya ke alam dewa darah untuk membalas dendam. Mungkin saya bahkan bisa menemukan cara untuk membangun kembali tubuh fisik Anda. Hanya Xiaoyan menatap Xia Zheng yang tinggal tulang belulang, menyatakan pikirannya secara langsung. Untuk melihat bagaimana Xia Zheng akan memilih, Xiaoyan telah membantu Nan Erming, Raja Duyung dan Gui Yin membangun kembali tubuh fisik mereka, tetapi situasi Xia Zheng yang berupa kerangka jauh lebih rumit. Biasanya Xia Zhenghui seharusnya sudah mati, tetapi kekuatan kutukan secara paksa mencegahnya untuk benar-benar mati. Wanita yang mengutuk Xia Zheng tampaknya menyimpan kebencian yang sangat besar terhadapnya. Menyiksanya dengan cara ini membuatnya menderita kesepian dan isolasi begitu lama. Tidak dapat berkultivasi, tidak ada orang yang diajak bicara, dan bahkan tidak dapat merenungkan kematian. Dia benar-benar membuat Xia Zheng berharap dia mati. Balas dendam, penguasa alam. Anda benar-benar membingungkan saya. Dalam keadaan saya saat ini, saya tidak mungkin bisa mengalahkan tokoh-tokoh kuat dari alam dewa darah. Bergabung hanya akan menjadi penghalang. Bisakah saya benar-benar mengatasi ini? Pada detik ini, Xia Zheng mulai kehilangan kepercayaan diri. Ketika Xiaoyan pertama kali datang, dia sebagian besar ingin mengintimidasinya. Jika dia hanya memiliki kekuatan jiwa, dia secara alami akan jauh lebih lemah. Dalam pertempuran, tentu saja, jika kekuatan jiwa Xia Zheng dapat ditingkatkan dan dikembangkan lebih lanjut, kekuatan jiwanya saja akan sangat menakutkan. Anda begitu percaya diri tadi, kenapa sekarang Anda malah menjadi penghalang? Xiaoyan mendecakkan lidahnya. Xia Zheng jelas-jelas berpura-pura dengan hati. Sengaja berakting di depan Xiaoyan. Karena Anda begitu lemah, lupakan saja. Lebih baik Anda mati saja. Xiaoyan melambaikan tangannya. Setuju saja. Xia Zhenghui langsung panik melihat ini. Kekuatan jiwa tingkat suci saya seharusnya masih berguna. Tuan alam, apakah menurut Anda saya mampu? Jika Anda tidak keberatan, saya rasa saya bisa mengatasinya.
Xie Zheng Hui, si kerangka tidak berani lagi pamer dan langsung tertawa kecil. Mati seperti ini memang tidak sesuai dengan temperamen saya. Tuan alam, saya punya keinginan besar dan saya harus memenuhinya, kata kerangka itu dengan nada yang sangat tegas, seolah-olah dia benar-benar memiliki keinginan dan cita-cita yang sangat besar. Oh, keinginan apa? Katakan pada saya. Xiao Yan sedikit penasaran dengan semangat Xie Zheng Hui yang tiba-tiba meluap. Saya ingin melihat pakaian dalam 1.000 wanita cantik, 10.000. Keinginan saya adalah melihat pakaian dalam 10.000 wanita cantik. Hanya memikirkannya saja membuat saya bahagia. Oke, jadi saya memutuskan untuk tidak mati, kata Xie Zheng Hui dengan bersemangat. Xuan memandang Xie Zheng Hui dengan jijik, tidak mengerti hobi aneh ini. Baiklah, saya kehabisan kata-kata. Saya senang memberitahu Anda bahwa kekuatan kutukan aula ini telah dibersihkan oleh saya. Mungkin karena lamanya waktu berlalu, kekuatan itu menjadi sangat lemah dan mudah dihilangkan. Namun kutukan pada Anda tampaknya tidak memudar seiring waktu. Orang yang melancarkan kutukan ini cukup kuat. Tanpa disadarinya, Xiao Yan menggunakan kekuatan spesialnya untuk merasakan kekuatan kutukan aula. Dia pikir itu akan membutuhkan sedikit usaha, tetapi yang mengejutkannya, kekuatan itu langsung menghilang saat dia menyentuhnya, yang membuatnya terkejut. Jadi, apakah itu berarti saya bisa pergi sekarang? Kerangka itu tertawa aneh, membuat bulu kuduk Xiao Yan merinding. Dia mengangguk tak berdaya. Berapa lama lagi? Xiao Yan mengalihkan pandangannya ke kelompok itu. Keenamnya melayang di udara dalam bentuk bintang laut. Alis mereka bersinar samar. Aura mereka sedikit berfluktuasi. Oh, mereka baik-baik saja. Mereka seharusnya tidak akan pergi lama. Jika semuanya berjalan lancar, saya telah menempatkan mereka semua ke dalam jalur kebingungan. Jika mereka keluar, mereka akan mendapatkan banyak hal. Jika tidak, jiwa mereka akan terjebak di ruang spiritual itu selamanya, kata kerangka itu dengan tenang. Xiao Yan langsung terkejut. Apa? Jalur kebingungan? Ini ada pertama kalinya Xiao Yan mendengar nama ini. Namun seperti namanya itu pasti ruang spiritual yang sangat istimewa. Dan memang ruang seperti itu ada. Jika seseorang tidak dapat memahaminya, mereka akan terjebak di dalamnya. Jiwa mereka mati. Bahkan jika tubuh mereka masih ada, mereka akan menjadi mayat hidup, yang setara dengan kematian. Tidak apa-apa, hanya saja itu sangat mudah. Saya sudah sering memainkannya di waktu luang saya selama bertahun-tahun. Sungguh sangat mudah, tidak ada kesulitan sama sekali, kata Xie Zheng Hui, melambaikan tangannya dan berkata dengan santai. Xuan menepuk dahinya. Bagi monster tua seperti Xie Zheng Hui yang telah hidup selama bertahun-tahun itu, tentu saja bukan tantangan baginya. Apa yang akan saya dapatkan jika saya melewati jalan kebingungan? Xuan bertanya kepada Xie Zheng Hui. Jika saya melewatinya, kekuatan jiwa saya seharusnya meningkat pesat. Kekuatan jiwa saya yang setara dengan jiwa Suk adalah bukti terbaik. Kedua, Anda mungkin mendapatkan keberuntungan. Jalan kebingungan adalah ilusi yang diciptakan oleh tokoh-tokoh kuat dari benua Dodi. Itu juga berisi warisan yang ditinggalkan oleh tokoh-tokoh kuat ini. Namun, saya tidak memiliki tubuh fisik, jadi warisan ini tidak akan memilih saya. Tapi untuk mereka itu belum pasti. Kerangka itu mengangkat bahu dan berkata. Xiao Yan menyempitkan matanya. Mendengar ini menunjukkan ekspresi khawatir. Tidak ada gunanya khawatirin sekarang. Mereka hanya bisa mencoba sendiri. Penguasa alam, apakah Anda juga ingin mencobanya? Tanya Xie Zheng Hui. Melihat kekhawatiran Xiao Yan dan juga menanyakan apakah Xiao Yan ingin mencobanya. Benar-benar mereka hanya bisa mengandalkan diri sendiri dalam ilusi ini. Bisakah jalan kebingungan meningkatkan kekuatan jiwa mereka? Xiao Yan menghela nafas, bakat semua orang tidak buruk, meskipun ilusinya itu sulit.
Seharusnya tidak bisa menjebak mereka semua di dalamnya. Iya, kekuatan jiwa penguasa alam telah mencapai tahap akhir peringkat dunia. Jika dia bisa melewati alam kebingungan, dia seharusnya bisa mencapai puncaknya. Namun menembus ke peringkat suci masih akan agak sulit. Xia Zhenghui menjelaskan. Sun mengangguk setelah mendengar ini. Mencapai puncak peringkat dunia akan sangat bagus, yang membuat Xiao Yan agak tergoda. Setelah berpikir sejenak, dia melihat semua orang. Dia memperkirakan bahwa mereka tidak akan bisa bangun untuk sementara waktu. Dia melirik kerangka itu. Pria yang tidak dapat diandalkan ini membuat Xiao Yan sedikit gelisah. Bagaimana jika mereka semua masuki jalan kebingungan? Jika Xia Zhenghui bersekongkol melawan mereka, bukankah mereka akan celaka? Terlebih lagi, Xiao Yan memperkirakan bahwa kekuatan jiwa tingkat Shen milik Xia Zhenghui ditambah dengan pemahamannya yang lengkap tentang ilusi jalan kebingungan, mungkin memungkinkannya untuk mengendalikan ilusi tersebut. Xiao Yan merenung, masih agak gelisah dan memutuskan untuk tidak melakukannya. Baiklah, penguasa alam, haruskah kita mencobanya? Xia Zhenghui bertanya lagi, melihat keraguan Xiao Yan. Tidak perlu, saya memiliki urusan yang lebih penting untuk diurus. Kita akan coba lain waktu. Jika mereka semua terjebak di dalamnya, Anda harus menyelamatkan mereka, kata Xiao Yan sambil melambaikan tangannya. Xia Zhenghui terkejut. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.